Semua dapat petunjuknya tentang sebagai orang Jawa. Tentu kita mengenal filosofi dari Laut Selatan ataupun dari Gunung Merapi. Karena saya kelahiran Jogja, jadi saya berbagi cerita nih filosofinya orang Jawa. Kenapa orang Jawa ataupun orang Jogja kayak saya ini menserakalkan Gunung Merapi ataupun Laut Kidul. Nah, Gunung Merapi itu melambangkan dari tubuh kita yang berasal dari tanah. Sedangkan magma yang panas itu melambangkan dari hawa nafsu kita yang ada di dalam tubuh kita. Kalau kalian lihat dari atas, gunung itu akan seperti Linggayoni kalau dengan daratan ataupun lautan. Jadi ketika badan kita ini terjaga kelakuannya, akhlaknya, maka kita juga akan mendapatkan yang kemakmuran, keberuntungan, dan hal-hal yang baik lainnya. Dijauhkan dari bala, rezekinya lancar, awet muda, panjang umur, seperti itu. Tapi ketika tubuh kita selalu melakukan kejahatan, melakukan hal yang nggak baik, mengikuti hawa nafsu, maka runtuh itu yang namanya pondasi dari hidup kita. Hidup nggak punya pegangan, makanya kita akan sial, apes, sakit-sakitan, kena bencana, paceklik dan sebagainya, hal yang buruk seperti kita itu hidup di neraka. Bagaimana dengan Laut Kidul? Laut Kidul itu melambangkan dari sukma kita, jiwa kita, hati kita, batin kita yang tenang. Ketika kita itu udah punya batin, kita punya jiwa yang tenang, sekuat apapun ujian hidup di luaran sana, kita mampu menjalaninya dengan baik tanpa kita itu emosional, seperti air tenang. Dan itu kenapa orang Jawa bilang hati seluas samudra. Karena apa? Karena kita kalau punya hati seluas samudra, kita gampang memaafkan, kita penuh dengan cinta kasih. Ini filosofinya orang Jawa. Kenapa banyak di candi-candi itu kita temukan Linggayoni. Linggayoni kalau bagi orang Jawa tempo dulu adalah pertemuan antara laki-laki dan perempuan, itu sakral. Bukan cuman mainan aja, tapi laki-laki dan perempuan itu kalau ketika bertemu, bercinta, itu sakral. Ini berbeda dengan filosofi zaman sekarang yang menganggap pertemuan laki-laki dan perempuan itu seperti hiburan. Dan ketika kita menggali lebih dalam filosofi orang Jawa, ya cocok dengan diri kita sebagai orang Jawa. Kayak saya ini, saya suka lagu India, bukan berarti saya harus jadi orang India. Saya hidup dan menetap di Hong Kong misalnya, saya nggak harus jadi orang Hong Kong atau jadi orang Tiongkok. Kalau saya beragama Islam, bukan berarti saya harus jadi orang Arab. Saya tetap orang Jawa yang cocok dengan batin saya, jiwa saya, badan saya. Ya, tentu aja yang ditinggalkan nenek moyang kita atau leluhur kita. Ini yang kenapa banyak agama yang gak sesuai dengan diri kita. Contohnya nih, banyak sekali yang ketika kamu itu membuat kesalahan, hukumannya cuman suruh sholat. Ataupun ketika kamu pengen daftar jadi pekerja, jadi TNI atau ABRI atau Polri, syaratnya cuman hafal Al-Quran. Sholat dan hafal Al-Quran itu belum menjamin kamu itu bisa menahan hawa nafsu, bisa mengendalikan ketika kamu itu pengen korup misalnya, pengen korupsi misalnya, atau nggak jujur, ataupun
nilep uang negara ataupun nyogok ataupun nerima sogokan. Bahkan jin, setan, iblis itu juga banyak yang ibadah sama Tuhan, bahkan banyak yang hafal Al-Quran. Jadi agama ini ranahnya antara pribadi kita dengan Tuhan, memperbaiki akhlak kita, moral kita. Tapi agama itu gak bisa disatukan ketika kita bernegara, ketika kita berbangsa. Karena dalam satu bangsa atau satu negara itu akan ada banyak suku, bangsa, agama. Jadi kalau kalian mendalami agama Kristen, nggak perlu jadi orang Yahudi ataupun orang sono. Nah, kalau kamu orang Islam ya kamu nggak perlu ke Arab-Araban. Kalau kamu beragama Buddha ya nggak perlu ke Cina-Cinaan. Ini aja, simple. Kita punya hati sebagai kitab suci kita. Perbuatan kita ini seperti buarin yang kita tulis di jagat ageng ini, di bumi ini, yang kita akan dihakimi atas perbuatan kita. Nah, kalau udah mati, udah tertutup itu tobat, udah tertutup itu namanya hidayah. Kita yang perlu mencari Tuhan, kita yang perlu mencari hidayah, kita yang perlu mencari petunjuk dari Tuhan. Nah, Tuhan itu nggak butuh manusia. Wong manusia itu kalau mati ditanam jadi rabuk. Alam semesta ini nggak butuh manusia. Wong kalau kita mati ada penggantinya lagi. Yang kekal abadi kan jiwa kita, ruh kita. Yang abadi, yang kekal itu nggak cuman Yesus ataupun orang terdahulu, kita juga. Tapi ketika kita itu udah ngerti jiwa kita, ruh kita, maunya apa, tugasnya apa di dunia ini. Jadi kalau mau ke surga misalnya, mau hidup abadi, nggak hanya kamu ketika jadi pemuka agama, tapi ketika kamu jadi pemimpin yang adil, yang jujur, yang benar, itu juga kamu bisa masuk surga. Ketika kamu jadi anak yang berbakti sama orang tua, yo kamu bisa masuk surga. Ketika kamu bekerja di jalan yang benar, yang jujur, ketika kamu mati, kamu pun mati syahid. Mati syahid itu nggak harus dengan peperangan, tapi kita melakukan hal-hal yang baik. Kita berdakwah aja kita bisa mati syahid. Nah, karena ketika kita menyebarkan kebaikan, kebenaran. Ini makanya banyak sekali agama dari luar itu nggak cocok bagi kita. Kenapa? Karena kita punya filosofi sendiri. Omongan kita harus sebanding dengan perbuatan kita. Contohnya nih, nah kalau kalian jadi laki-laki, kalau kalian udah berani mencari anak orang, niduri anak orang, ya bertanggung jawab. Jangan sampai kamu udah nidurin anak orang, ngambilin anak orang, tinggal pergi. Nah, ini budaya yang jelek. Apalagi banyak yang kasus, oh udah nikah terus cerai, udah gak bertanggung jawab, gak menafkahi dan bla bla bla. Ini yang orang kita, apalagi laki-lakinya, lupa kewajibannya. Yang lelaki jadi bertanggung jawab, berjiwa kesatria, mengayomi, pelindung. Akhirnya jadi apa? Pecundang. Bahkan perempuan yang menghidupi laki-laki. Ternyata ada ajaran yang dari luar itu nggak cocok untuk bangsa kita, untuk negara kita. Bukan kita menjadi bangsa yang lebih baik lagi, tapi malah jadi nggak tahu esensi kehidupan itu seperti apa. Teman sore, udah sampai jumpa.